Shalom saudara yang kasih Tuhan, mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Memberkati setiap kami, menyucikan, menguduskan setiap kami. Supaya setiap kami diberkati, dijaga dan dilindungi Tuhan. Melalui doa dan firman, supaya hati dan jiwa kami disegarkan. Roh kami menyala-nyala kembali di dalam nama Yesus, supaya kami kembali kepada kasih semula. Memberkati umat-Mu dimanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus mereka Tuhan hiburkan, beri kekuatan dan kemenangan. Yang sakit Tuhan mau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan. Kalau kita berbicara tentang kebangkitan Yesus, bahwa ketika Yesus bangkit itu saudara, yang pertama kita melihat yaitu bahwa malaikat itu datang dan kemudian batu kubur yang besar itu digulingkan. Ketika digulingkan, disitulah kemudian Yesus itu keluar. Sama seperti kalau kita melihat ketika namanya Lazarus ketika mau dibangkitkan oleh Yesus Kristus. Maka Yesus juga berkata, bukalah, gulingkanlah yang menutupi kuburan itu. Mereka berkata sudah bau karena 4 hari. Yesus 3 hari saudara. Tetapi di sini yang saya mau tekankan tentang kebangkitan Yesus itu saudara, bahwa baik Lazarus ketika dibangkitkan, baik Yesus Kristus sendiri bangkit, bahwa batu itu harus digulingkan, batu itu harus dibuka. Artinya di sini saudara, sebagai orang percaya, jangan sampai kita hal pertama, yaitu bahwa kita ini sedang mati rohani. Kalau kita mati rohani saudara, ya batu itu akan tetap tertutup. Walaupun kita aktif di gereja, kalau kita mati rohani, apalagi iman kita yang sudah padam, iman kita saudara boleh dikatakan imannya sudah mati. Apa iman kita sudah mulai goyah, disitulah saudara kita seperti mayat itu. Hidup kita tidak menjadi berkat, tidak hidup, tetapi kita hanya terbaring dan mengeluarkan bau yang tidak baik. Segala aktivitas kita semuanya juga saudara tidak menjadi berkat. Bahkan kerap kali kita yang akan ditolong orang, bukan menolong orang. Batu itu juga menunjukkan saudara bahwa belum ada kehidupan, belum ada kebangkitan. Biar hari ini kita merenungkan kembali bahwa kita harus percaya bahwa ada tertentu dalam hidup kita perlu saudara kita bangkit, dan batu itu boleh dibuka kembali. Apa arti batu? Yaitu kedok rohani kita, yaitu agamawi kita, yaitu iman kita ini saudara sebenarnya bukan lagi iman kepada Kristus, tetapi sebenarnya kita ini saudara beriman hal-hal duniawi. Itulah yang tidak baik. Sebab itu kalau kita mau merenungkan kembali firman Allah, yaitu tentang iman kita, kebangkitan iman, itu perlu sekali kita renungkan. Jangan sampai saudara kebangkitan Yesus itu membuat kita ini tidak sampai bangkit iman. Padahal kita ini perlu sekali saudara, melalui kebangkitan Yesus inilah saudara kita harus juga bangkit iman kita. Nah, kalau kebangkitan iman kita, tentunya itu saudara, kita akan menjadi terang dimanapun. Rohani kita, ya, berkat-berkat kehidupan kita, itu selalu menjadi berkat bagi orang lain. Dan terang itu akan bercahaya di tengah-tengah kita, dimanapun kita berada. Di gereja, di rumah tangga, ketika iman kita bangkit, disitulah saudara, kebangkitan Yesus nyata dalam hidup kita. Sebab itu saudara, kalau saudara berkata bahwa Yesus itu bangkit, marilah kita introspeksi diri kita. Apakah iman kita ini juga bangkit? Jangan sampai saudara, bahwa kita merayakan kebangkitan Yesus dan kita sadar bahwa Yesus itu bangkit, namun saudara iman kita tidak pernah bangkit. Lah ini banyak hal yang kita jumpai orang Kristen telah menjadi satu tradisi. Nah, juga menjadi satu hal saudara yang sangat menyedihkan, menjadi agamawi, menjadi munafik.
Dikatakan saudara, jikalau agama Kristen yang kita anut ini saudara, membuat kita ini membenci dan membunuh orang, apalagi kita berkelahi, berarti agama yang kita anut ini saudara, kita salah menyikapinya. Mungkin akan lebih baik orang berkata belajar tentang hal-hal tentang mengasihi melayani manusia. Tapi tidaklah demikian. Agama yang kita anut yaitu Kristen ini, saudara, Yesus yang adalah jalan kebenaran, Dia itu memberikan kasih kepada kita. Sehingga ketika kita menjadi orang percaya dan disebut agama Kristen, saudara, hal yang perlu diperhatikan, jangan sampai ada kebencian, jangan sampai ada pembunuhan, jangan sampai namanya saudara ada yang namanya perkelahian. Walaupun itu mungkin bisa terjadi karena kita tidak sengaja, mungkin karena ada hal yang kita kilaf, namun tidaklah demikian ajaran kekristenan. Karena ajaran kekristenan itu mengutamakan kasih. Minimal saudara, setiap hari, setiap waktu, kita harus menguasai diri kita. Kita ingat akan ajaran Yesus untuk saling mengasihi. Apa yang ingin orang lain perbuat lebih dahulu kepada mereka. Inilah ajaran sesungguhnya. Bahkan saudara, kita harus setiap hari mengampuni orang. Supaya apa? Supaya kebangkitan Yesus ini saudara adalah kebangkitan iman dan kebangkitan rohani gereja kita. Bahkan kita semua dimanapun berada. Supaya apa yang kita pahami, apa yang kita pegang, apa yang kita percaya, dunia melihat adalah sesuatu yang benar dan yang betul-betul saudara mutlak untuk diikuti orang lain. Kita tidak perlu lagi membincangkan setiap hari kepada orang lain tentang siapa Yesus dan kekristenan itu lebih baik. Mungkin 1, 3, 4 kali kita bicara, namun ribuan saudara kelakuan kita berbicara itu jauh lebih baik. Kerap kali kita ini saudara berbicaranya tentang Yesus itu ribuan kali, tapi kelakuan kita belum tentu membicarakan tentang Yesus itu 1 kali pun belum tentu. Jadi saudara di sini bukan berarti tidak boleh memberitakan Injil. Beritakan Injil itu mungkin kepada orang-orang tertentu, mungkin cukup 3, 5, 6 kali. Tetapi ratusan kali ketika dia berjumpa dengan kita, itulah Injil yang hidup yang kita bisa bagikan, bukan dengan perkataan. Itulah namanya kebangkitan Yesus, kebangkitan iman dan kebangkitan rohani kita. Mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik, yang kami kenal dalam nama Yesus, memberkati, mengurapi, menguduskan kami. Bagi mereka yang punya persoalan tantangan, kiranya Tuhan menyertai. Mari saudara, engkau yang dalam pergumulan, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Baik dalam persoalan, masalah, kesulitan, ekonomi, pekerjaan, karir, studi, keluarga, keuangan, apapun juga, bahkan masa depan dan jodoh. Percayalah dalam nama Yesus. Engkau yang sakit, tumpangkan tangan bagian sakit. Di dalam nama Yesus jadilah sembuh, jadilah pulih. Dan imanmu menyembuhkan engkau, imanmu memulihkan engkau. Dalam nama Yesus, imanmu menyelamatkan engkau. Haleluya, amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.